kembali lagi bersama kami, Ibu Mumus dan Ibu Oci. Kalian masih semangat? Semangat dong! Sekarang, silahkan kalian simak video berikut ini. Selamat menyaksikan! Salah satu tempat hidup hewan dan tumbuhan yang bebas adalah hutan. Hutan adalah kawasan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Hutan merupakan ekosistem yang banyak ditempati oleh hewan. Jika hewan banyak diburu oleh manusia, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Oleh karena itu, marilah kita hentikan pemburuan hewan liar. Pelestarian hewan langka perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Tujuan utamanya untuk melakukan pelestarian hewan langka adalah untuk menghindari kepunahan. Kegiatan pelestarian hewan tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup hewan dan manusia. Pelestarian hewan langka tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat Indonesia. Pelestarian hewan langka ini akan menjadi suatu program cinta satwa yang patut disebarluaskan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka. Upaya-upaya tersebut antara lain, yang pertama, tidak melakukan pemburuan liar. Yang kedua, mengembangbiakan hewan langka. Yang ketiga, melakukan penangkaran dan pelepasan ke alam liar. Yang keempat, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Dengan kita melindungi hewan langka, maka kita akan dapat melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan bumi dapat berlangsung dengan baik. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti kebutuhan makanan. Yang keempat, mencegah kepunahan hewan langka. Kalian coba perhatikan hewan berikut ini. Hewan berikut ini adalah beberapa hewan yang memiliki karakteristik khusus. Hewan yang pertama yang akan Ibu bahas adalah bunglon. Bunglon adalah hewan yang dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, ketika dia ada di dekat daun, maka tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau. Dan ketika dia berada di batang pohon, maka tubuhnya juga berubah warna menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang, melebihi tubuhnya. Hewan yang kedua adalah kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah atau di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka, menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan yang nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar. Ada kelelawar yang memakan buah dan ada kelelawar yang memakan serangga. Hewan yang ketiga adalah katak. Katak dapat hidup di dua tempat, yaitu di air dan di darat. Katak bergerak dengan cara melompat, dan katak juga pandai berenang. Kaki belakang katak lebih panjang daripada kaki depan, yang bertujuan untuk memudahkan katak dalam melompat. Nah, lidah katak berukuran sangat panjang, berfungsi untuk memudahkan katak dalam menangkap mangsanya. Nah, kehidupan hewan juga ditentukan oleh kondisi alamnya. Kondisi alam dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang hidup di wilayah tersebut. Nah, untuk menambah informasi, kalian bisa melakukan tanya jawab atau wawancara kepada ayah bunda atau saudara yang ada di rumah. Kemarin, kita sudah belajar tentang wawancara. Sekarang, kita akan belajar tentang cara menulis laporan hasil wawancara yang baik. Dalam penulisan laporan wawancara, kalian harus perhatikan unsur-unsur penting seperti berikut ini. Yang pertama, latar belakang. Kalian tulislah latar belakang dalam melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kalian harus tuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Kalian tuliskan topik atau tema wawancara.
Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Tulislah waktu dan tempat diadakannya wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Tulislah narasumber, pewawancara, dan hasil wawancaranya. Yang keenam, kesimpulan. Tulislah kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Nah, kalian bisa lihat inilah contoh dari laporan wawancara.